Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, orang tua santri kelas 7, 8, 9, izin menyampaikan resum atau ringkasan poin-poin penting yang kita sudah lakukan tadi rapat orang tua dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Mohon izin disampaikan lewat video karena memang keterbatasan untuk mengetik kemudian meresum semuanya lewat teks gitu ya. Jadi mohon izin lewat video ini semua kelas 7, 8, 9 diresum dalam satu video. Dimulai dari kelas 7 terlebih dahulu. Hasil rapat yang tadi kita lakukan dengan orang tua kelas 7. Mungkin informasi ini juga akan bermanfaat bagi orang tua atau wali kelas yang kebetulan berhalangan hadir ya di hari ini. Pertama, poin pentingnya bahwa kita harus kerjasama dalam mensolehkan putra-putri kita sesuai dengan visi pihak pesantren, yakni semua santri harus tafakuh fiddin, harus memahami agamanya secara rinci, memahami agamanya secara utuh. Kemudian arahan dari pihak mudir MTS Persis 3 Pamengpeuk, yakni kita harus membangun kerjasama kolektif atau kolaborasi antara pihak orang tua, pihak pesantren, termasuk yang kita bahas tadi adalah bagaimana ada pelayanan integrasi yang disediakan oleh pihak pesantren agar semua santri ini berkembang secara optimal, kemudian berkembang sesuai dengan passionnya masing-masing. Jadi mereka poin pentingnya soleh sesuai dengan passionnya masing-masing. Kemudian yang kedua, poin pentingnya di presentasi Wakamad, mulai dari Wakamad akademik terlebih dahulu. Kami sudah menginformasikan agenda setahun ke depan lewat kalender akademik. Itu ada di grup, sudah kami share kalender akademik ya. Tahun ajaran 2023-2024, sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan informasi atau kegiatan atau penyesuaian agenda keluarga. Kemudian tadi di rapat juga ada pertanyaan, kenapa ada rapat hari ini gitu ya, atau libur di hari Sabtu dan Ahad sekarang. Itu jawabannya karena kami setelah melakukan diskusi atau musyawarah di antara Wakamad, maka hari Sabtu Ahad ini diambil sebagai upaya untuk memangkas waktu-waktu yang lama. Definisi lama itu biasanya kami melakukan rapat itu determinasi, dan ini butuh waktu sekitar 2 bulan lamanya. Kenapa? Karena seminggu itu 2 kelas yang dirapatkan. Misal kelas 7A D, minggu depannya C D, minggu depannya E F, minggu depannya GH. Itu terlalu lama, sedangkan kegiatan kami programnya sudah sangat waiting list gitu ya, sudah sangat banyak, sehingga mau tidak mau kemarin di hari Sabtu kita fokus FGD, fokus grup discussion antara wali kelas, BK kesiswaan, dan stakeholder yang lainnya terkait dengan skema baru penanganan santri. Dan hari ini seperti yang tadi Bapak Ibu ikuti, yakni ada rapat orang tua kelas 7, 8, 9 maraton ya. Itu. Yang kedua, kami juga sudah mencatat terkait dengan permasalahan atau kendala santri di rumah. Di antaranya adalah dari terkait dengan bangun pagi dan sholat subuh dan isya ya. Ini juga nanti insya Allah kami akan melakukan controlling lewat grup Monef dan pemantauan secara berkala yang nanti akan dilakukan oleh kesiswaan terkait sholatnya. Dan kita sepakati kelas 7 itu ada mabit. Jadi program lanjutan dari kemarin Mukhoyam Ta'aruf Santri Baru. Nah, program lanjutannya adalah mabit kelas 7. Dan fokusnya adalah untuk upaya membereskan
keterampilan atau kemampuan sholat dari putra-putri kita di kelas 7. Jadi kami ingin santri kelas 7 beres masalah ibadah sholatnya. Jadi mereka harus bisa dan memahami praktek ibadah sholat mulai dari toharoh, ya, mulai dari wudhu, tayamum, kemudian melakukan kaifiyat sholat sesuai dengan tuntunan Al-Quran atau Sunnah, rukun dan syaratnya terpenuhi, sampai pada kemampuan melakukan doa dan zikir ba'da sholat. Kemudian selanjutnya masih di kelas 7, kami informasikan ada beberapa santri yang harus ikutan BTQ, ya. Kemudian ini perlu dukungan dari pihak orang tua agar santri-santri yang sudah tercantum namanya di BTQ agar bisa mengikuti jadwal BTQ yang sudah ditetapkan oleh pihak Ekskul MTS Persis 3 Pamengpeuk. Kemudian untuk kelas 7 terkait dengan seragam. Seragam itu ada beberapa yang belum. Jadi lewat video ini kami ingin sampaikan bahwa kami kerjasama dengan pihak konveksi dimulai dari fiksasi jumlah. Jadi startnya diambil dari fiksasi jumlah. Ketika jumlahnya sudah fix, kemudian pihak MTS melakukan order ke pihak konveksi. Mohon maaf juga kami sampaikan lewat video ini bahwa mungkin ada delay gitu ya, atau keterlambatan di mana seragam mungkin diberikan secara berkala, mulai dari batik terlebih dahulu kemarin waktu awal masuk, kemudian atribut, kemudian nanti dalam perjalanan ya itu kaos olahraga dan kerudung khawas untuk santri UG. Berikutnya kita masuk ke kelas 8. Hasil kesepakatan dengan kelas 8 itu ada studi tour yang nanti kita tawarkan kepada pihak orang tua. Jika tadi semua program kesiswaan yang lain mau tidak mau orang tua tidak dikasih opsi untuk memilih, artinya harus mengikuti semua kebijakan program yang sudah ditetapkan oleh pihak kesiswaan. Tapi untuk program studi tour ini pilihan, artinya tidak diwajibkan secara mutlak, sehingga mudah-mudahan tidak jadi sebuah hal yang memberatkan buat orang tua. Hasil tadi kita diskusi, maaf tadi saya lewat ya, kelas 7 ada outing class. Outing classnya hasil kesepakatannya orang tua memilih untuk outing classnya destinasinya di dalam kota, masih di Bandung ya, seputar Bandung gitu. Kemudian untuk kelas 8 studi tour, destinasi atau tripnya ke Jakarta. Kemudian selanjutnya di kelas 8 ada mabit lanjutan. Kalau tadi di kelas 7 fokus mabitnya itu membereskan masalah sholat, di kelas 8 fokusnya mabit membereskan masalah akhlak. Jadi nanti di mabit kelas 8 bobot materi dan kompetisi yang ingin diciptakan atau dibangun adalah rekonstruksi akhlak. Mulai dari mulai dari mindset berpikir tentang merekonstruksi akhlak, kemudian implementasi bagaimana akhlak atau adab yang harus dibangun di diri sendiri, di rumah, di keluarga, di lingkungan sosial, lingkungan sekolah, sampai ke lingkungan media sosial. Berikutnya terkait dengan kegiatan kelas 8 ada LDKS ya. LDKS ini informasinya menyusul kemudian yang ada dalam surat resmi, dan untuk LDKS ini tidak dipungut biaya karena sudah include dengan pembiayaan yang Bapak Ibu lakukan di kelas 7 kemarin ya. Jadi nggak ada biaya. Hanya saja di kelas 8 ini mengawali angkatan-angkatan selanjutnya. Jadi untuk rihlah nanti kedepannya dimulai dari kelas 8. Sehingga kelas 8 yang hari ini
eh, ini ya jadi pelopor untuk rihlah selanjutnya. Jadi tahun depan kelas 9 yang hari ini Bapak Ibu anaknya kelas 8 naik ke kelas 9 sudah nggak ada rihlah lagi, fokus ke acara wisuda atau akhir tahun. Jadi rihlahnya atau studi tournya dilakukan di kelas 8 untuk angkatan-angkatan berikutnya. Kemudian LDKS informasinya nanti menyusul, diperkirakan akan dilakukan pada bulan Januari nanti ya, 2024. Selanjutnya terkait dengan kondisi catatan dari atau feedback dari orang tua tentang kelas 8, kami catat pertama terkait dengan keluhan kondisi suasana di kampus 2 ya. Mulai dari request untuk lebih ada penghijauan, kemudian tentang fasilitas air, insya Allah sudah kami ajukan. Selesai rapat langsung kami ajukan agar difungsikan kembali PDAM-nya. Jadi yang kemarin agak kekuning-kuningan itu memang atau kurang jernih ya, mungkin lebih tepatnya itu memang karena menggunakan air sumur. Kebetulan air sumur di sana resapannya airnya tidak jernih gitu ya, tidak sebagus air PDAM. Insya Allah sudah kami input, sudah kami masukkan, sudah kami ajukan langsung ke Mudir MTS Persis 3 Pamengpeuk. Selanjutnya terkait dengan jam kos atau jam kosong. Bapak Ibu perlu kami sampaikan di tahun ini kita sebetulnya mengalami kemajuan di mana jam kos ini sudah hampir masih ada tapi tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena pertama sebagian guru ketika kita cek ke pihak piket ya. Jadi di MTS Persis 3 Pamengpeuk ini ada staf namanya staf piket gitu ya. Di kampus 1 ada yang standby dari pagi sampai pulang. Di kampus 2 juga ada dari pagi sampai pulang. Yang fokusnya adalah jadi guru piket. Dan salah satu tugasnya adalah menghandle kelas. Kita menyadari bahwa sebagai manusia biasa, asatid juga punya hajat gitu ya, punya kebutuhan dan punya situasi atau kondisi yang tidak bisa ya intinya berhalangan. Mulai dari kondisi sakit itu jelas tidak bisa dipaksakan, kemudian kondisi cuti mau melahirkan itu juga kita tidak bisa memaksakan. Kemudian satu lagi, ketika guru itu diharuskan mengikuti kegiatan, misalkan MGMP, MGBK, kemudian kegiatan jamiyah secara struktural gitu ya. Itu juga kami harus memberikan izin untuk asatid kami melakukan kegiatan keluar, dan itu juga berdampak juga pada pengembangan kompetisi dan kemampuan guru-guru kami. Itu ya terkait dengan catatan jam kos. Kemudian terkait dengan ekskul, permintaan ekskul untuk diwajibkan. Memang kebijakannya ekskul itu tidak mutlak diwajibkan, karena memang pertimbangannya kami ingin santri itu punya jadi tidak dipaksa secara radikal ya. Jadi aturannya atau skemanya orang tua boleh menjapri, orang tua boleh melakukan komunikasi terkait dengan anaknya ingin diproyeksikan ke mana, ke ekskul yang mana, sehingga nanti di follow up oleh bagian ekskul atau bagian kesiswaan, kemudian dilakukan diskusi dengan anak yang bersangkutan agar nanti kita bantu kondisikan si anak ini diarahkan ikut ekskul yang diproyeksikan oleh pihak orang tuanya. Jadi maksud kami tidak ingin menggunakan langsung paksa dan langsung diperintah gitu ya. Kami menilai ada cara yang lebih cocok, mudah-mudahan dengan cara persuasi
dengan cara kita ngebangun diskusi kepada anak-anak kita, kemudian kita coba arahkan untuk ikutan ekskul seperti yang diinginkan oleh pihak orang tua. Mudah-mudahan ini jadi solusi bersama. Kemudian catatan lain di kelas 8 juga terkait dengan kegiatan musabaqah ya. Jadi di antara jeda ujian sampai dibagi rapot itu ada kegiatan pekan musabaqah atau pekan kegiatan santri. Requestnya dari pihak orang tua ada jadwal pemisahan. Jadi tahun-tahun kemarin jadwal agenda pertandingan akademik dan non akademik khususnya di olahraga itu selalu berbarengan, sehingga request dari pihak orang tua dipisah sehingga santri bisa ngikuti dua-duanya, ya akademiknya ya olahraganya. Insya Allah kita coba implementasikan untuk agenda MIOS di semester 1 dan MUSAT di semester 2. Agendanya insya Allah kita coba untuk dipisah ya, akademik dulu, kemudian olahraga semuanya gitu ya, insya Allah. Kemudian selanjutnya masih tentang kelas 8, catatannya yakni tentang nilai dari wali kelas. Jadi dari pihak orang tua menginginkan ketika ada nilai-nilai di rapot yang sebelum jadi rapot, nilai hasil belajar, jika nilainya di bawah KKM segera dikomunikasikan ke pihak orang tua. Dan dari wali kelas juga betul-betul memastikan si nilai santrinya itu benar-benar selamat, dalam artian ini sudah dilakukan upaya yang maksimal agar nilainya itu si anak itu punya kesempatan untuk melakukan remedial atau perbaikan nilai, sehingga nilai nanti di rapot itu adalah nilai yang representatif gitu ya. Ini insya Allah kita coba sampaikan ke pihak wali kelas juga. Kemudian lanjut kita ke kelas 9. Kelas 9 di tahun ini ada perbedaan dengan kelas 9 tahun sebelumnya, di mana rihlah itu dilakukan di semester 1. Kalau tadi kelas 8 di semester 2 rihlahnya rihlah atau studi tournya. Kalau kelas 9 rihlahnya di semester 1. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perlu kami informasikan terkait dengan pilihan rihlahnya seperti yang tadi kita lakukan ya. Setelah di voting ternyata rihlah jadi, kemudian di voting lagi tempatnya di mana atau tripnya kemana. Tadi disepakati ke Jakarta karena pertimbangan ibu-ibu ya, salah satunya adalah motif ekonomi ya. Namun demikian perlu kami sampaikan juga, informasi itu diterima dengan sangat cepat oleh pihak anak kita, dan tadi sore pihak kesiswaan menerima banyak semacam komplain mungkin ya dari pihak putra-putri Bapak Ibu, di mana mereka sangat keberatan jika memilih Jakarta. Sehingga dalam hal ini kita nggak bisa langsung mengubah kesepakatan dari Jakarta ke Yogyakarta. Jadi anak-anak kita kelas 9 itu pengennya ke Yogyakarta. Nah, sebagai bentuk jalan tengahnya, ini mungkin nanti boleh nanti keputusan finalnya ada di pihak pesantren, di pihak kesiswaan. Nanti yang akan kita pertimbangkan adalah silahkan adakan rekonsiliasi ya di rumahnya masing-masing. Jadi misalkan orang tua ngasih sekian, anaknya sanggup ngumpulin dana sekian, sehingga terkumpul dana 900.000 misalkannya untuk trip ke Yogyakarta, sehingga orang tua jadi tidak terbebani oleh keinginan anaknya pindah ke trip ke Yogyakarta Jadi untuk sementara posisinya seperti yang tadi disepakati di dalam rapat, yakni kelas 9 rihlahnya ke Jakarta, kecuali jika nanti dalam prosesnya misalkan sehari 2 hari seminggu ke depan
ternyata kita temukan data, kita temukan argumentasi dari santri kita, kesiapan dari santri-santri kita di kelas 9, umpamanya mereka sanggup mengumpulkan uang, sanggup nabung, sanggup komitmen untuk nabung, maka kita coba untuk fasilitasi adanya voting ulang, ya. Kita coba adakan yang namanya PK atau peninjauan kembali, dan kita nanti votingnya di grup saja, gitu ya. Itu jika seandainya kita menemukan data fakta di mana santri-santri kita komitmennya kuat. Tapi kalau misalkan nggak ada data, nggak ada komitmen, hanya 1-2 orang atau bahkan 10 orang yang ngejapri tapi tidak ada data, tidak ada komitmen, maka ya keputusannya sesuai dengan rapat yang tadi diputuskan, yakni rihlahnya ke Jakarta. Kecuali kalau kita menemukan yang tadi ya, maka kita akan lakukan voting ulang lewat grup WhatsApp ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan bidang, kalau dari kesiswaan mungkin sudah cukup, poin-poinnya sudah tersampaikan. Lanjut ke bidang akademik atau kurikulum. Tadi disampaikan oleh bidang akademik oleh Ustaz Mufti Ahsanul Hakim bahwasanya di MTS ini pelajarannya ada puluhan, tepatnya ada 23 ya. Kelas 7 22, kelas 8 23, kelas 9 24. Jadi pelajarannya bertambah satu. Kemudian terkait dengan akademik, selain tadi ada kalender pendidikan, dari pihak akademik juga sudah punya ini ya, skema. Kemudian tadi di feedback orang tua ada yang menanyakan kenapa ujian menggunakan handphone. Tadi sudah dibahas oleh pihak akademik bahwasanya teknis menggunakan handphone ini adalah untuk memudahkan penilaian. Jadi untuk melakukan penilaian, untuk itu maka teknisnya menggunakan handphone. Jadi pengerjaan soalnya menggunakan handphone. Muncul asumsi dari pihak orang tua karena handphone ini santri bisa nyontek atau bisa ada anggapan si soal ini bisa dikerjakan dengan mudah sehingga santri cepat keluar. Tadi sudah dijelaskan oleh pihak akademik bahwasanya susah untuk searching jawaban. Memang bisa dilakukan new tab gitu ya. Cuman tidak ada aplikasi yang bisa menemukan semua jawaban dalam satu waktu, dalam waktu yang sangat cepat, tidak ada. Jadi santri itu harus ngetik satu-satu, searching satu-satu. Dan dibatasi juga waktunya. Dan yang sudah-sudah, yang cepat keluar itu yang justru nilainya kecil, karena kita bisa mantau langsung di Google Form, nilai mereka langsung keluar setelah mereka mengklik submit. Jadi begitu ya. Kebijakan sementara sehari-hari memang tidak diperkenankan menggunakan handphone, tidak boleh bawa HP ke sekolah untuk itu. Kemudian pas pelaksanaan ujian PAT, PAS sementara menggunakan handphone karena dinilai memudahkan untuk melakukan penilaian. Kemudian selanjutnya kelas 8 terkait dengan akademik itu nanti ada yang namanya assessment. Jadi dari Kemendikbud meniadakan ujian nasional, sebagai gantinya di kelas 8 ada yang namanya assessment atau penilaian ya. Teknisnya juga itu online, yang menyelenggarakannya adalah Kemendikbud RI. Kemudian berikutnya dari bidang humas kelas 7, 8, 9 nanti rencananya akan ada madrasah orang tua. Kenapa ada madrasah orang tua? Biar pertemuan kita hari ini di rapat hari yang tadi kelas 7, 8, 9 tadi sedikit banyak kami sudah mengungkap beberapa ini ya, agenda sinkronisasi atau harmonisasi untuk mensolehkan putra-putri kita. Cuman ini nggak cukup sebetulnya, posisi durasi waktunya nggak cukup karena memang harus ada porsi waktu khusus untuk ngebahas strategi-strategi
atau upaya-upaya mensolehkan anak-anak kita. Makanya nanti di bagian humas akan ada kegiatan madrasah orang tua. Kemudian rencananya kita mau merintis pondok. Skema dan konsepnya mungkin nanti diinformasikan kemudian. Kemudian ada rencana manasik umroh gitu ya. Itu juga akan diinformasikan kemudian. Bapak Ibu, kurang lebih itu gambaran-gambaran yang dibahas tadi di rapat orang tua santri. Jika ada informasi yang terlewat atau ada informasi penting yang terlewat di rapat tadi, mohon ditambahkan di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.